Halo Sekar Gangers, video kali ini aku mau buat konten yang berbeda dari sebelumnya, yaitu kumpulan beberapa jurnal yang aku ambil, baik dari Indonesia maupun luar negeri. Nah, nanti bakal ada seminggu sekali aku upload video tentang ringkasan-ringkasan dari beberapa judul yang aku sebutkan tadi. Konten yang pertama tentang kalian pernah dengar nggak sih bahwa nasi yang sudah dingin itu lebih baik dikonsumsi ketimbang nasi yang baru matang atau yang baru tanak? Sedangkan kearifan masyarakat Indonesia lebih suka mengonsumsi nasi yang lebih panas, bukan? Ya kak? Nah, ini ada beberapa jurnal yang aku ambil sesuai dengan tahun pembuatannya. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan juga loncengnya. Terima kasih. Selamat menonton. Jurnal yang pertama yaitu dari Universitas Diponegoro Semarang oleh Dewi, Afiska Prima, dan Isnawati dipublis tahun 2013 yang berjudul Pengaruh Nasi Putih yang Baru Matang dan Nasi Putih Kemarin terhadap kadar glukosa darah postprandial pada subjek wanita pradiabetes. Tujuan dari penelitian ini mengetahui pengaruh diet nasi putih baru matang dan nasi putih kemarin. Nah, terhadap kadar glukosa darah postprandial pada wanita pradiabetes. Nah, pada penelitian ini, kelompok yang mendapatkan nasi putih kemarin rata-rata kadar glukosa darahnya lebih tinggi dibandingkan kadar glukosa darah yang mendapatkan nasi putih baru matang. Sebenarnya penelitian ini bertentangan dengan teori di mana makanan berindeks glikemik rendah seharusnya memiliki puncak kenaikan glukosa yang lebih rendah daripada makanan yang glikemiknya lebih tinggi. Ternyata pada saat proses penyimpanan nasi pada penelitian ini metodenya tidak benar, sehingga kadar air kelembapan menjadi tidak sesuai. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang judul ini. Next, jurnal yang kedua aku ambil dari Poltekkes Medan yang berjudul karya tulis Analisa kadar glukosa pada nasi yang didiamkan selama 6 dan 12 jam pada alat pemanas nasi. Nah, alat pemanas nasi yang disebutkan di sini adalah rice cooker yang biasa sering kita gunakan. Karya ilmiah oleh Gita Francisca Meliana S. dipublis tanggal 9 Desember 2019. Nah, tujuan penelitian ini oleh Gita ini yaitu menentukan perubahan kadar glukosa pada nasi yang didiamkan selama 6 jam dan 12 jam pada alat pemanas serta informasi tentang kesehatan terutama bagi penderita diabetes mellitus. Hasil dari penelitian Gita ini semakin lama dipanaskan, maka semakin besar persentase penurunan kadar glukosa dalam nasi tersebut. Mengapa? Menurunnya kadar karbohidrat pada nasi putih dalam alat pemanas dengan waktu pemanasan yang semakin lama disebabkan karena energi yang dikeluarkan oleh media pengering semakin besar, sehingga air yang diuapkan semakin banyak atau semakin kering, yaitu namanya rehidrasi. Pemanasan yang terus-menerus dan semakin tinggi suhunya, maka akan mengakibatkan terjadinya kerusakan pada tekstur molekul patinya. Next, jurnal yang ketiga atau yang terakhir yang aku ambil itu dari Universitas Aisyah Yogyakarta oleh Tri Harsono, Dono, Indarto, Brian Wasita dari program studi ilmu gizi program Pascasarjana Universitas 11 Maret Surakarta yang berjudul Pengaruh Penyimpanan Nasi Gelatinisasi terhadap Berat Badan dan Asap Propanat pada Obesitas. Jurnal ini terbaru loh, yaitu tahun 2020 publisnya. Nah, jurnal ini tujuannya yaitu menganalisis pengaruh metode dan lama penyimpanan nasi gelatinisasi terhadap berat badan dan asam propionat pada obesitas. Hasilnya yaitu nasi gelatinisasi yang disimpan dingin pada suhu 4 derajat Celcius di refrigerator selama 48 jam terbukti secara signifikan dapat menurunkan berat badan. Hal ini diduga selama penyimpanan dingin terjadi penurunan suhu dalam waktu yang lama dapat menyebabkan retrogradasi sehingga meningkatkan jumlah pati resisten dan menurunkan indeks glikemik yang berperan menurunkan kadar glukosa darah dan meningkatkan pengeluaran kalori. Makanan dengan nilai indeks glikemik rendah menyebabkan penyerapan lambat dan menghasilkan glukosa darah yang rendah sehingga dapat mengendalikan kadar gula darah dan meningkatkan rasa kenyang maupun menunda rasa lapar.
Sedangkan dengan nilai indeks glikemik tinggi mampu meningkatkan kadar glukosa darah dengan cepat. Pada penelitian Widyasari menyatakan semakin lama penyimpanan nasi dalam rice cooker dapat menurunkan karbohidrat dan kadar glukosa. Namun, nasi yang disimpan di dalam rice cooker selama 48 jam masih aman dikonsumsi. Tetapi, memiliki indeks glikemik lebih tinggi dibandingkan dengan nasi yang disimpan di dingin. Seperti yang aku katakan sebelumnya, indeks lebih rendah dapat mengendalikan kadar glukosa darah dan meningkatkan rasa kenyang. Jadi, dingin lebih baik dari nasi yang panas. Nah, ini dia jawaban dari pertanyaan di awal, guys. Sudah terjawab kan? Tapi nasinya didinginkan di suhu 4 derajat Celcius dulu selama 48 jam untuk menurunkan berat badan. Ada yang mau? Nah, oke. Terima kasih sudah menonton video aku. Untuk jurnal-jurnal berikutnya bisa komen di bawah. Oke? Bye! Terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan juga loncengnya. Dukung video aku agar lebih berkembang. Terima kasih.